have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Selamat pagi Mas Alex. Hai Mas Alex. Anji. Mas Alex maaf kamu yang ya. lagi diam-diam aja kayak anak disetrap. Cia nggak boleh ngomong. Cia. Semua ada waktunya. Benar. Semua akan indah pada waktunya. Sumbang tawa di Sumbang tawa. Gak boleh buat dia. Cian dia mah. Sok. Mau kemana sih pada rapi-rapi? Disco dia mah. Kalau dia mah disco. Atau baru pulang disco. Enggak dia kayaknya bukan anak disco bukan ya? Oh, dia udah berubah untuk mengikuti radionya sekarang. Ini anak sanggar. Bukan anak disco, anak sanggar. Tari pendet ya. Atau paling nggak Panji Semirang deh. Benar, ya kan ya, gitu. Pada mau kemana sih cakep-cakep? Ya Allah. Tempo-tempo. Buset. Kemana sih? Ikut dong. Yakin? Hidup lu udah penuh lo masalah. Gak usah ikut-ikut lah beneran. Kurang. By the way, pagi ini Mas Alex sudah hadir lagi di Career. Sorry. Ini matanya begini. Emang ganti model kakak rambutnya. Mas, aku kesiangan. Udah gitu aja. Aku kesiangan. Dia Udah baru gitu pulang aja. dari Surabaya. Sempurna ya rambutnya. Barusan Iya, nyatok. ini barusan dicatok. Cuman kalau orang, aku kan anti mainstream. Orang nyatok lurus, aku keriting. Gitu aja pokoknya. That's nice on you. Bohong. Nada lo datar Mas. Gak percaya. Anyway, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Ini adalah career Cosmopolitan Career terakhir di 2013. Yes. Semua Ya. tuh arah pandang tuh ke rambut lo. Kenapa sih Bo? Udahlah, terima aja temen lo apa adanya. Kenapa? Lihat Dika tuh juga. Dika, gue catok keriting lo rambut lo. Jambangnya yang dicatok. Jambang lo ntar gue catok keriting lo. Nah ini kita mari membuat sebuah kaleidoskop. Asik. Setuju gak sih Mas Alex gimana? Menurut Mas Alex gimana? Ini kaleidoskop ini dibuat kali-kali aja akan bisa membuat tahun 2014 kita nanti juga lebih prepare kita masukinnya. Betul sekali. Walaupun aku lebih senang positive uncertainty sih. Asik. Karena Tetap. Malas bikin plan sebenarnya. lo kan plan harus ada uncertainty-nya di dalamnya. Oh iya benar. Jadi lu selalu bener, Wet. Iya. Bikin event aja ada dana tak terduga. Bener. Asal jangan lebih gede daripada dana seharusnya. Iya sih. Cuman saya tuh di ruang tamu saya di bawah itu ada satu poster yang saya Di bawah mana Mas? di bawah tanah. Gitu. Oh di kantornya. Gue pikir di bawah Sarina. Nah, iya gue juga. Gimana? Gue juga pikir. Dulu di bawah. Gimana ya? Yang gue tau bukan cuma Danki. Tiba-tiba diklaim jadi ruang tamunya. Soalnya kalau mau diperjelas letak geografisnya, kamar tidur di lantai 2, ruang tamu di lantai bawah. Maksudnya itu. Oke Mas, silahkan. Naik darah ya dia ketahuan. Sabar. Jadi di poster itu tulisannya gini, orang itu jarang sekali take time untuk sit dan melihat daun berubah warna. Ya. Nah, ini kan kalau kita bicara akhir tahun, seberapa kita bisa kasih ruang untuk kita duduk sebentar, terus mikir, iya ya 2013 ini udah seperti apa, gitu. Jadi kepikirannya memang kita bertiga akan ngobrolin up close and personal nih, buka-bukaan, kupas bawang, selapis demi selapis, ngajak cosmoner juga untuk mikirin, misalkan the worst moment ever di 2013 apa ya, gitu. Terserah kita mau saling tanyanya seperti apa. Untuk yang kemudian kita mau mikir, apakah cuman hanya sekedar nginget-nginget trauma, atau hanya sekedar tepuk tangan lagi nginget-nginget hal yang indah, atau ada sesuatu yang bisa kita bawa buat 2014 supaya trauma yang sama nggak terulang kembali, supaya happiness yang pernah terjadi 2013 kejadian lagi di 2014. Itu yang coba kita lakukan sekarang up close and personal. Berarti guru ini, Pak D ini, Pak Lurah ini akan banyak bertanya kepada Angie dan Iwet. Saya juga akan jawab sih. Gitu. Oke, Cosmoners juga diajak ngobrol dong. Iya dong, harus. Yuk, kita close and personal 2013 Cosmoners. Kita bikinnya mulai gimana? dengan satu pertanyaan dulu kali Mas untuk buka semuanya ya. Highlight ups and down atau mau gimana kita bikin? Apapun. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan yang apa yang paling diingat dari 2013 itu dulu. Oke, itu dulu ya. Ya, Apa yang paling diingat dari 2013? Silakan di @cosmopolitan FM. Yuk kita ngobrol yuk. Wah berat nih. Berat abis ya Boy. Waduh berat nih berat. Ini kisah cinta termasuk diantaranya enggak dong? Mbak Enji. Kita tambahan aja. Mas Hal,
masalah yang akan kita bahas hari bukan masalah. Mas Alex, bukan masalah. Gue pikir dia panggil aku tadi Mas Hal. Mas Hal, dia Mas Alex bukan Mas Halah. Boleh. Boleh. Aku nggak boleh Mas. Di sini semua harus jelas. Oke deh. Enggak. Serem ya. Pelan gue. Gimana? The highlight of 2013. Mas Alex dulu. Iya, mungkin dimulai dari Mas Alex dulu dong. Mas Alex dulu. Mulai main host-hostan. Iya dong, iya dong. Mas Alex dulu. Abis kalau mau main horse nggak bisa Mas. Tapi siapa yang sudah bercokol di radio ini lebih lama? Waduh, Justru itu, jadi kita memberikan kesempatan buat Mas Alex Yang udah duluan. lebih tua. bener juga sih. Iya. Silakan, Yang silakan. paling diingat di 2013. Kabar duka yang menjadi pembelajaran yaitu bahwa sahabat karib saya meninggal di usia 33 tahun. Tetapi 33 tahunnya tersebut seperti kaleidoskop perjalanan hidup dan karirnya dia juga. Sehingga buat saya 2013 adalah mengenai sahabat karib saya yang kalau orang tuh sekali dayung mungkin cuma 1 pulau atau beberapa 2 pulau, kalau dia bisa 9 pulau. Di usia 28 tahunnya pada waktu itu dia bisa 9 bahasa. Wow. Terus kemudian dia melakukan lebih banyak dari yang dilakukan banyak orang lain untuk mencapai apa yang diinginkan dalam hidupnya, tetapi stay humble dan buat saya luar biasa. Jadi 2013 ingin saya persembahkan ingatan mengenai perjalanan karir dan lain-lain kepada sahabat karib saya yang meninggal di tanggal 3 Januari. Gitu, dan itu buat saya karena selama 5 tahun terakhir tanpa saya menyebutkan namanya di dalam setiap kelas leadership itu saya selalu bicara kenapa orang harus terikat kakinya pada keterkinian, pada apa yang dipunyai sekarang. Sehingga kalau ini yang dipunyai sekarang itu pasti langkah karirnya hanya bilang karena gue punya segini makanya gue bisanya segini gitu. Sementara sahabat karib saya ini adalah dia tidak berangkat dari apa yang dia punyai tapi apa yang dimaui. Gue maunya begini untuk supaya saya bisa sampai seperti itu. Baru kemudian mulai dipertanyakan apa yang saya punya. Karena saya punyanya seperti ini dan kurangnya masih banyak, itulah yang membuat hari demi harinya dia fill in the gap-nya. Sehingga buat saya ini orang bergerak dari apa yang betul-betul dimimpikan, baru kemudian mempertanyakan realita dan kemudian dia men-challenge dirinya untuk mengisi the gap-nya. Oke, jadi dia bermimpi atau punya cita-cita tapi tetap di apa ya? Tetap jejak bumi alias lihat realitanya juga. Bukankah semua orang punya cita-cita? Iya dan tidak. Tetapi bahwa yang dilakukan oleh orang-orang terutama dalam berkarir, dalam keseharian, karena atasan gue nyebelin makanya hari-hari gue runyam, karena perusahaan gue gak keren makanya karir gue gak keren. Itu berangkat dari apa yang dipunya sekarang, sehingga kemudian langkahnya terpengaruhi. Ini seperti yang kuis yang selalu saya tanyakan di dalam kelas-kelas, termasuk pernah saya sampaikan on air juga. Kalau sekarang punya 2 juta rupiah, 6 bulan lagi mau kemana? Sekarang punya 2 juta. Hanya 2 juta rupiah, nggak punya tabungan lain, nggak punya warisan, nggak punya pasangan yang bisa menambahkan duit, orang tua, apapun lupakan, fasilitas kantor lupakan. Emang pasangan bisa nambahin duit, Bo? Bisa, tergantung pasangannya juga sih. Tergantung pasangannya juga sih sebenarnya ya. Bingung juga. Terus Mas, Mau cari kalau gitu bisa. kalau bisa ada mau gue. Oh gitu, 1. Bercanda. Kayaknya mau kemana? 6 bulan dari sekarang. Pokoknya hanya punyanya 2 juta nih sekarang. Kelingking. Ada ya dari LinkedIn. Oke, cuma punya 2 juta sekarang. Nggak punya Aku juga tabungan mikir apa-apa. Nggak tahu warisan apa, nggak punya fasilitas kantor, nggak punya gitu. Mau pergi kemana? Berat juga sih. 2 juta loh. Bandung. Bandung, Angie. Bandung. Jogja. And this my beloved friend bilangnya keliling dunia. Hah? Iya kan? Gimana bisa 2 juta keliling dunia? Ada jebakan Deadman. 2 juta kan sekarang. 6 bulan dari sekarang 2 jutanya jadi Aku berapa? kepikir sih Mas tadi untuk Fred. Itu yang saya bilang terjebak pada keterkinian. Oh. Sekarang punyanya 2 juta. Makanya kalau orang juga bilangnya gini, nggak usah kemana-mana deh, punyanya juga cuma 2 juta. Nggak bisa ngapa-ngapain, perusahaan kampret juga, gitu kan? Ini bagus loh. Of course. Kan Lepet sementara this my beloved friend, dia maaf berasal dari keluarga yang sangat tidak berada, sangat tidak berada. Dan kemudian bukan cita-citanya muluk-muluk, tetapi cita-citanya sangat mulia untuk kepentingan orang tuanya gitu.
beautiful. Karena kemudian perjalanan hari demi hari, anggaplah bahwa dia membutuhkan, let's say, even 200 juta, punyanya 2 juta sekarang. Apa yang dia dalam pikirannya adalah apa yang bisa dilakukan untuk menambah 198 juta dari hari ke hari, dan bukan secara instan atau nggak halal atau apapun. Itu kok dalam analogi duit. Tapi analogi bahwa sejak kecil dia berpikir yang mau saya capai adalah titik A atau titik Z, sementara dia masih ada di titik A, masih jauh banget gitu. Dia berangkat dari bukan ya udahlah B aja. Enggak, kalau mau Z ya Z. Terus dia bilang bahwa jarak dari A menuju Z itu jauh banget. Dan itulah yang menjadi pedomannya dia untuk melakukan dari hari ke hari. Sehingga buat saya pada saat dia menutup kisah hidupnya di dunia di usia 33 tahun 33 tahun itu sangat berisi inspirasi dari perjuangannya dia untuk mencapai titik yang terbaik dalam hidupnya dia. 33 tahun ya, 9 bahasa. Wow, Hebat banget. luar biasa. Dia tipe orang yang berarti selalu melihat segala sesuatu dengan positif ya, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Positif dan fokus dengan apa yang bisa Optimis. dilakukan. Ya mungkin lebih ke optimis kali ya. Optimis. Gitu. Jujur saya tidak melihat dia sangat yang optimis bagaimana seperti layaknya motivator atau apapun. Tetapi bahwa dia fokus dan nggak rame dan humble. Jadi daripada dia yang koar-koar, kita harus gini, enggak. Dia nyimpan napasnya dia untuk dia pergunakan dengan benar dan fokus banget. I met this person di Erasmus High dan pada waktu itu saya melihat kok di minggu pertama kok dia logika bahasanya udah keren banget ya gitu. Saya tanya Belanda dengan yang dekat kan rumpun bahasanya dengan Jerman. Kamu bisa bahasa Jerman? Enggak kak, dia bilang gitu. Prancis? Enggak kak. In fact, as a matter of fact bahwa dia bisa bahasa itu cuma humble aja. Dia udah lewat yang khusus bahasa itu semua gitu, dan orangnya sangat humble, melakukan segala sesuatunya terbaik dengan baik. Jadi target bahkan kalau kita bicara khusus bahasa bukan sekedar dapat sertifikat, bukan gaya-gayaan, bukan sekedar bisa ngomong, aktivitas juga. but this person, this beautiful friend even understand the culture yang sampai dalam banget, dan bukan cuma bahasanya. Seperti Kak Iwet tidak hanya sekedar punya t-shirt, tapi memahami makna batik dan proses kehidupan para pembatik di belakang kain batik itu sendiri. So you're also inspiring, Kak Iwet. Banget. Wow. Setuju. Aku bingung lagi nanggepinnya. Emang? Nadanya kurang pas. Tetap dengar ragu-ragu. Aku jadi Kak Iwet. Oke. You're also inspiring, Kak Iwet. You are also inspiring Kak Iwet. Thank you, Mas Alex. See? Jenuin aja. Jenuin aja. Jadian lagi, gue lagi yang salah. Jadi kita ucapin selamat pagi dulu nih buat Nirliani yang bilang Pagi. gini, 2013 blissful, hamil, pas long distance relationship, dikaruniai baby girl, kelar sekolahin adik, naik pangkat, bentar lagi mau nempatin rumah baru. Tapi asli bikin mikir banget nih topiknya, katanya kita. Oke. Irwan Syah, mobil Pagi. ditabrak, motor, harus antar korban ke rumah sakit, banjir darah di jok belakang. UP itu apa ya UP tadi? rumah lunas. Oh, iya. Cicilan. Oke. 2014 mau bisa 3 bahasa. Keren. Oke, yang lain Cosmoners ya. Habis ini kita giliran gantian Iwet Dan sama kalian Angie. berdua, yes. Iya. Awas. 2013. Aku terakhir. Gue deh habis ini. 2013 apa tadi pertanyaannya? Apa yang paling diingat? Iya, Di 2013. 90.4 Cosmopolitan FM. Selamat pagi Yeyen Nursyid. 2013 menikah, 2014 menjadi ibu. By the way Yeyen, I need your batik. Oh iya benar. Angie lagi ngumpulin semua orang-orang yang butuh yang menjual batik ya. Karena dia butuh. Setiap Senin aku harus pakai batik. Oh, tapi kan baju batik lu banyak. Lu pakai ulang aja, kenapa sih? Kan mulai. Ingat 2014 pemilu loh Mbak Angie. Bukan berarti gue gak ganti baju nyet. Ini bukan syuting Mbak Angie, kantor. Disamain sama dia. Repetisi tuh gak boleh terlalu deket kak. Mali. Baju ini seminggu ini udah gue pakai 2 kali loh. Oh no. Ya, sih, Oh, ya, no. Mas Alex is not me kan ya. Tuh. Harusnya 3 kali. Tapi nih 2013 ya. Ini bukan satu hal yang bombastis atau apa, tapi di 2013 ini gue sadar bahwa laki-laki itu cuma butuh jas hitam, jas biru, jas abu-abu, kemeja putih, kemeja biru, sama garis-garis. That's it, sama batik. Yes. Udah. Yes. Sisanya gue gone. Yes. Buang. Mungkin bisa juga lo memiliki, kadang-kadang ada beberapa laki-laki juga yang membutuhkan jas berwarna. Ya kalau lo anggota partai. Atau Lo ya dong harus menyesuaikan partainya. Iya, lo spesialisasi MC ulang tahun.
tema ya. Tema. Gue sekarang udah stop begitu bilang temanya ini gitu, gue bilang ini enggak. Saya cuma punya jas hitam. Kakak kan tadi termasuk batik ya? Batik juga harus pakai yang logo-logo partai loh. Buset. Saya logo klub bola. Aku terakhir pakai batik logo PGRI. Itu pun di seragam sekolah lo kan. Jangan ganti topi. Oh iya, Oke. benar. 2013. Susah untuk yang strolling time, panjangin. Kita baca dulu deh, kali aja biar Iwat dapat inspirasi. Iya. Cosmoners dulu Mas Alex. Ada Puri, aja, habis itu Puri ya. bilang gini, mulai promil lagi, bantu doa ya supaya program hamil, supaya hamil punya anak, biar nggak sepi, cuma berduaan aja di rumah. Amin. Ini Tanti, finally pindah ke rumah baru yang sudah diidam-idamkan dari dulu, yang letaknya masih di tengah kota, feeling blessed. Oke. Satu lagi ya, Hari Konco ya. Kebahagiaan sama keluarga, berkah di tempat kerja with big loss. Hah? Oh, tunggu. Kebahagiaan sama keluarga, berkah di tempat kerja with big loss. 5 my staff passed away, and 3 new my friend. Angie, Iwet, Mas Alex. Oh, you have 3 friends. Yeay. Thank you. Hai Mas Hari, kita kan temenan. Traktir makan dong. Buset. Kak Iwet sudah Oke. siap atau mau ditambahin satu dulu? Kak Iwet dulu. Ya. Ini cuma satu tuh bisa ini nggak sih? Kayak serial gitu? Boleh. Oke. Killer kali. 2013 ini kita lihat sisi positifnya ya. Silahkan. Kalau negatifnya nggak ada habis-habisnya kan. 2013 ini wah roller coaster banget Mas. Kalau dari sisi karir pencapaiannya banyak sekali, banyak banget. Mulai dari dipercaya beberapa brand untuk membawa produk mereka. Yes. Lalu kemudian buku di 2013. Yep. Lalu kemudian Beautiful Sorrow di 2013. Lalu kemudian mengerti makin dalam soal bisnis, bagaimana menjalankan sebuah bisnis, ternyata nggak bisa ditinggal, emang mesti dipegang bener-bener, dan bisnis bukan sambilan. Ya. Jadi aku belajar jatuh cinta, sedap. Berjuta Rasanya. Putus cinta di 2013 juga. At the same time ya. At the same time, belajar banyak banget. Belajar banyak banget, justru semua itu menghasilkan banyak sekali ayakan. Jadi istilahnya justru aku tuh disaring banget di 2013. Di balik semua blessingnya yang luar biasa, tapi juga aku jadi kayak nemuin banyak sekali sari hidup gitu yang malah menuju 2014 ini tadinya Iwat Ramadan yang orangnya ugal-ugalan banget. Lo tau gue kayak apa kan Angie tahu sekali bener yang kayak kalau apa tuh nggak pakai mikir Mas. Sekarang tuh begitu mau melangkah gini sebentar. Ini arahnya gimana ya? Ini akan jadi seperti apa ya? Ini akan bagaimana nanti ke depannya? Jadi lebih hati-hati banget sekarang dalam segala hal. Itu 2013. Dan itu mengingatkan obrolan saya dengan Dika tadi pagi. I have a mentor in my life, dan I understand my mentor life cukup dalam, sehingga saya bilang this person also so beautiful. Tapi saya melihat bahwa beautifulnya dia sekarang terjadi lewat perjalanan hidupnya yang juga panjang. Sehingga saya berpikir, apakah kalau kemudian perjalanan hidupnya tidak sedemikian berwarna dan panjangnya, apakah dia tidak akan menjadi secantik sekarang ya? Gitu. Tetapi itu menjadi pertanyaan filosofis, karena ada orang menjalani perjalanan sebegitu panjang, sebegitu berkerikil, sebegitu roller coasternya. Probably anggaplah dua orang, satu Kak Iwet, satunya lagi entah siapa, the same journey, the same roller coaster, tanjakan seperti apa, semuanya sama Kak. Berakhirnya di 2013 bisa saja tidak sekeren dirimu, tidak kalau kita bicara hasil ayakannya tuh nggak, tepungnya nggak sehalus yang sama kalau kita bicara. Sehingga kita bilang apakah perjalanan yang sama menghasilkan yang sama? Enggak, tergantung orangnya. So I'm happy bahwa dirimu bisa bilang di akhir 2013 ini dengan apa yang semua terjadi dan dilihat dari sisi positifnya, membuat dirimu bilang lo keren deh di akhir tahun ini gitu. Tapi me as a friend gitu ya, melihat Iwat gitu ya, knowing him kan udah lama banget ya juga kan. Mulai dari pakai Mas Ali juga lihat kali pakai jas kerah tumpuk 3. Berasa pampir. Oke. Pampir Ayu Valentine. Dewi, Vampires Female 2006. Vampire Valentine. Yoi, sampai ping.
Sampai yang terakhir adalah Jason Krilip di atas panggung. Oh my god, itu berulang kemarin. Anyway, Kalau yang dulu kan kesadaran. bener. Bikin mas, bikin. Kalau ini mau nggak mau, Dulu nggak ada sponsor. nggak ada, bikin ya. bikin. Oh gila. Sehingga kalau misalnya di atas panggung berdua, Novita NG, The Wardrobe Boy, gitu kan. Iwat Ramadan, Private Collection. Private Collection. Makanya namanya Tikrive kan sekarang dia. Nah, tapi me as a friend melihat Iwat memang banyak sekali kemajuan. Bukan kemajuan, sorry. Bukan kemajuan. Mundur dulu gue. Bukan dari baju. Dulu kan baju. Wow, menjadi gitu. Bahasanya adalah perubahan indah yang banyak terjadi pada dirinya. Iya. Gila. Tapi banyak apa ya? I seen him at apa ya? Growing, mungkin aku bisa bilang growing kali ya, dan juga pendewasaannya dia tuh luar biasa banget. Dulu dari segala sesuatu sebenarnya Iwat bilang gerubak. Sekarang tuh kayak lebih banyak perhitungan, dan to be honest, aku termasuk orang yang apa ya, so proud of apa yang pencapaian dia capai. Dulu knowing Iwat awal-awal kan yang aduh pokoknya ini sekarang kenapa gue nggak bisa dapetin ini sekarang Banget gitu. ganggu banget mas. Iya. Ganggu Tapi banget. sekarang Untung gue temenannya sekarang loh. tapi sekarang ini apa ya, banyak pencapaian yang didapat sama Iwat sekarang justru berkat kesabarannya dia. Yes. So kan Iya nggak sih, lo realize nggak? Dulu kan Gila, harus sekarang. Aku mau itu, tapi kalau sekarang tuh justru yang ya udahlah ya, Bo, ya menikmati semua proses menderita So dan you are naik representing the beautiful sorrow loh. Iya, Exactly. iya, benar sih, benar. Iya kan? Indeed. Tapi ternyata Bukan justru- beautiful, tapi the beautiful sorrow. Iya. Iya, gitu. tapi justru sekarang aku bangga banget sama achievement yang dia dapetin dan dia capai gitu. Gitu dan sebenarnya semuanya itu tanpa dia apa ya, tanpa yang aku mau itu sekarang gitu, dan juga tanpa ini satu juga sekarang tipenya yang achievement itu yang dia diam aja, nggak perlu woro-woro gitu. Itu yang gue lihat dari lo, banyak ya itu tadi banyak 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 mikir jadinya sekarang ya. Jadi kayak tahu-tahu pas lagi ngobrol gitu, oh Udah iya, waktunya sih kak. tahu-tahu ternyata dari obrolan santai, dia udah ditempel sama brand ini gitu. Dari obrolan santai, dia udah ketempelan setan mana? Tiba-tiba nunduk berat ketempelan setan. Tapi nggak, seriously, I'm so proud of him. Banyak Thank banget you. achievementnya dan semua kerja kerasnya membuahkan hasil di 2013 ini lo bisa lihat. Amin, alhamdulillah. Walaupun masih berdarah-darah ya, Banget, Bo, Bo, gitu. Tapi banget. apa-apa kan, itu Banget. proses kan. Lecet lah ya. Proses. Habis ini Mbak Enji. Waduh. Mau ke bawah, ke ruang tamu saya. Iya. Udah dua buka tuh. Habis ini Cosmoner 90.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Kita bacain tweet dari Cosmoners ya. Ada Aditya, Akang Adia. 2013 gue akhirnya pindah kerja dari kantor pertama gue berkarir. 10 tahun di sana. Wow. Sedih dan senang, mixed feeling katanya gitu. Ada Ike Herdiana. Bukan. Ini dia, Sekar Melati dulu. Dia bilang katanya gini, instead of calling myself a beautiful sorrow 2013 ya. Yes. I prefer calling myself the beautiful mess. Yes. Oh, oke. Ya. Lalu kemudian Dewi Yardi bilang akhirnya jadi lulus S2 profesi setelah 5 tahun. Oke. Hari Ponco bilang kebahagiaan sama keluarga, berkah di tempat kerja. Udah ya tadi ya. Uwi, third anniversary surprise. Suami tiba-tiba pulang dari onshore, nunggu di balik pintu rumah sambil megang bunga. So sweet. 2013 ya. Sini, ini gua aja. Lo mau cerita abis ini? Dicari gitu. Ning. Nggak ada. Ning lagi nggak ada. Ya, lagi nggak ada. Oke. Sekarang adalah 2013, giliran ya. Novita Anggraini. Novita Enji. Gini, 2013 sebenarnya kalimat yang pas buat gue adalah gue jadi mengenal diri gue. Sebenarnya Iya, itu. iya. Itu karena di tahun 2013 ini di penghujung tahun gini, basically gue adalah tipe orang yang mungkin itu tadi ya, go with the flow, positive uncertainty banget. Bukan tipe orang yang suka bikin plan gitu loh. Pokoknya segala sesuatu ya udahlah kita jalanin apa yang ada di depan kita gitu kan.
Karena kan kalau mau dibilang apakah lo orangnya religius, enggak, sebenarnya enggak, bukan religius banget, tapi gue tuh selalu percaya memang when it's your time Tuhan akan bukakan semuanya gitu lah. Dan apa yang ada di depan mata gue itu adalah semua dari Tuhan. Gitu. Gue selalu gitu, karena gue ya segala sesuatu kan udah bawa dalam doa dulu selalu kan gitu, gue tipe orangnya. Jadi kenapa gue bilang gue jadi banyak mengenali diri, jadi semakin mengenali diri gue sendiri adalah gini. Kan di tahun 2013 ini gue dapat satu kesempatan yang this is beyond my dream. I never imagined this before. Gue dipercaya untuk jadi pamret majalah Hello kan, editor in chief majalah Hello. Kesempatan itu datang di saat tawaran itu datang. Ini sudah tahun kapan kan sebenarnya tawaran, tapi lu masih iya enggak. Ya, makanya tapi akhirnya segala sesuatu dalam hidup gue kan emang gini. Kan emang kita kan harus melakukannya dengan proses pemikiran yang matang banget. Betul. Dan setelah gue pikirin matang-matang, bertanya sama suami gue gitu kan, bertanya sama keluarga gue dan juga orang-orang yang dekat sama gue, semuanya they all encourage me. Karena gue tuh sebenarnya tipe orang aku tipe orang yang nggak pernah menyadari what I have sebenarnya. Bukan maksudnya ya udahlah gitu lah. Itu yang tapi I was amazed dengan semua orang. Lo bisa, lo ambil. Oke deh gitu. Jadi di akhir tahun ini gue belajar untuk menjadi seorang leader gitu. Sekalinya akhirnya gue kerja kantor langsung menjadi seorang leader. Ceder gitu ya, Boy. Gitu kan langsungnya. Kaget-kaget gitu ya. Gitu ya. Gak pakai pemanasan ya, Kak? Nggak pakai warming up, nggak pakai langsung dang gitu ya. Terus langsung gue belajar menjadi seorang leader. Tapi in the same time karena gue ngerasa bahwa karakter gue adalah tipe orang yang memang ibu banget kali ya, Bo ya. Jadi gue tuh pengennya jadi awal-awal ya Mas Alex. Banyak ya kalau gue curhat sama Mas Alex juga, sama Iwet, sama Ningsi ya. Bahwa it's kind of killing me di saat gue harus bisa berusaha untuk yang bilang tidak, dan atau yang maksud bukan bilang tidak, istilahnya harus tegas mengambil tindakan yang cukup keras gitu. Gue agak susah, tapi ternyata I learn bahwa itu tetap harus gue lakukan, dan gue tetap bisa menjadi seorang ibu yang istilahnya ngayomin gitu loh, yang dan berperan. Iya yang tetap yang ngerangkul gitu loh. Karena kan kadang-kadang bilangnya nggak bisa, lo harus jadi orang yang istilahnya ya tegas ya, pemimpin gitu, nggak bisa. Pelan-pelan gue lagi mencari, sebenarnya gue masih dalam taraf mencari gaya kepemimpinan gue. Tapi ternyata one thing I know for sure di tahun 2013 ini satu yang makin aku realize adalah ternyata gue tuh orangnya anti mainstream. Ternyata aja realize it gitu loh. Ternyata nggak mau sama banget anaknya. Ternyata nggak bisa banget. Gitu gak? Dia begitu sama putar balik di anaknya. Iya ternyata aja realize satu. Aku orangnya adalah orang yang anti mainstream. Itu di awal-awal tahun tuh udah mulai gue sadari. Gila ya, kenapa ya gue ya gitu. Dia semua dilawan sama dia sebenarnya. Tapi juga dibilang lo ngelawan? Enggak gitu. Tapi gitu anti mainstream. Terus kan gue baru realize bahwa gue kalau emang di saat gue bilang iya, gue sudah mengambil sebuah keputusan, I will commit gitu. Yes. Iya. Dan itu yang aku lihat perubahan di Angie. Paling nggak bukan perubahan bahwa berubah menjadi figur yang lain, tapi bahwa itu adalah sisi dan warna yang selama ini belum terlalu saya lihat. Kan selama ini kalau siaran di atas panggung MC itu adalah comfort zone-nya Angie banget kan. Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu keluar istilah nyonya leader kan. Yang kemudian saya singkat dengan spontan juga. Terus sambil gue digulingkan oleh KPI. itu highlight of the year lah. Iya, nyonya leader ya. Itu karena sampai tadi saya bilang, Ji, ternyata lu tuh orangnya tuh the max banget ya kalau ngerjain sesuatu gitu. Itu baru saya lihat loh, Ji, beneran gitu. Ini sebenarnya udah kelihatan sih Mas bakat-bakat to the max-nya ini. Cuman biasanya dia salurkan selama ini ke belanjaan. Oh iya benar, belanjaan dan ngatur baju sampai sepatu malam hari. Iya. Itu the belanjaan tuh gini Mas, kayak misalnya dia punya tas kayak gini Mas, dia nggak cuma punya satu warna. Dia punya 5 warna. Itu dia begitu. Gitu. Dia beli sepatu satu model itu 3 warna minimal Mas. Gitu. Jadi ini aku seneng banget gitu ya, Angie sekarang nemuin sesuatu yang bisa dia karang-karang sampai maksimalnya tuh pol. Bahkan gini, contoh kepolannya dia nih ya, maksudnya aku sampai gini, Ji, kontrak lu tuh nggak mesti tiap hari ke kantor. Ini tiap hari ke kantor. I heard you say that. Nggak bisa. Terus dia bilang gini, tapi kan gue mesti jagain semua gini.
Iya, tapi kan lu nanti mati loh. Gua kasih tahu aja. Lu tuh the max brandnya lu tuh the max. Dia tuh parah loh Mas. Aku tapi gini ya, satu hal yang aku lihat dari Angie tanggung jawabnya luar biasa sekali. Ini dari Kalau lebih ke bawah ya. ruang tamu tiba-tiba. Cuman gini Cosmoners ya, gue lihat ini aku kerja juga gitu kan ya. Maksudnya setelah siaran nggak cuman yele-yele nggak, kita kerja juga gitu. Cuman Angie tuh mau selesai jam berapapun dia bekerja, itu dia masih bisa datang on time jam 6 tank kesini. Lewat bos Sekarang lewat. cuman aku gini, gila nih perempuan parah banget. Dia semalam habis kerja sampai malam masih bisa begitu gitu. Jadi komitmennya dia itu memang harus diacungin jempol. Lalu kemudian ini terlihat lagi dengan pekerjaan sekarang, emang MRA nggak salah milih dia. Asik, gitu. Serius beneran. Belum kali 3 bulan minimal. Cuman ngelihat dia gitu dengan keseriusannya, kayak kalau misalnya dia ngejar sesuatu narasumber, dia bisa yang oke, nggak ada mobil gue lagi dipakai, mobil kantor nggak bisa, gue naik ojek sekarang. Nggak ojek sih, taksi Mbak. Taksi lah ya. Naik ojek, pakai kata-kata pakai rok naik ojek ke atas roknya. Cuman dia bisa seperti itu gitu, bahkan bisa sampai oke sini gue foto sendiri aja pakai kamera misalnya. Andai kata misalnya nggak ada fotografer yang bisa tuh, dia bisa sampai seperti itu gitu. Nggak, satu juga yang gue belajar dari diri gue nih ya, meredam tuh adalah gini, Bu. Balik lagi kan aku orangnya tuh the max kan ya. Kalau mau sesuatu, cari cara ini harus bisa. Ini pasti bisa. Iya. That's why aku bukan tipe orang yang terlalu ya tadi lebih senang positive uncertainty, karena knowing myself, aku kalau udah punya mau, ini harus bisa. Gimana caranya bisa? Kalau kamu mau tuh pasti kejadian. Iya, besok bisa. Asal kamu mau. That's why aku banyak menekan itu. Cocok lo bergabung dengan Ilimining. Jangan Mas, udah kebanyakan kerjaannya. Ntar aku yang ribet Mas. Jangan Mas, ampun Mas. 5 Januari outing Tokyo. Aku ke Tokyo dulu ya. Tapi suami gue menyadarkan gini, kamu tuh tipe orang yang kalau mau sesuatu harus yang sekarang bisa cari cara, at least udah ke arah situ deh gitu kan ya. Kamu harus belajar untuk yang ini semua kadang-kadang butuh proses untuk bisa sampai ke situ. Nggak bisa yang sekarang gitu. Jadi itu diajari, ini lagi belajar nih untuk yang meredam orang keren itu tuh nggak bisa ditipu ya. Kalau orang keren tuh nggak bisa ditipu. Itu satu. Yang kedua, kalau orang keren itu diinginkan banyak orang. Jadi kalau misalnya jadi aku langsung ditarik ke Daily Mini gak sih? Iya. Salah tangkap. Pasti karena dandananku kan. Do the max mu. Please dana usaha lo dari tadi malam. A touch of red. This and the shoe and the lipstick. Oke, seperti itu Angie. Jadi gimana Mas Alex? Silakan. Saya untuk kalau bicara di 2013 melihat Angie itu adalah yang teringat adalah gini, what I am, what I do, and result. What I am seringkali orang bilang gue keren. Tunggu dulu, cuman pikiran lo dan halusinasi lo aja. Hayal semul lo aja. KKB ya, Bu. KKB. Gitu. Atau kemudian memang kelihatan konsistensinya dengan what I do-nya. Kalau memang lo berasanya orangnya Paul gitu to the max, apakah itu kelihatan gitu. Tadi itu saya banyak terengah-engah karena memang selama ini saya melihat to the max-nya Angie adalah proses keserasian baju yang dipilih dari semalam untuk besok pagi, dan itu 365 hari loh. Ya kan? Bener setuju. Ya kan? Itu tuh aku nggak bisa. Gitu. Dia itu bisa. konsisten Nggak gitu. bisa pengulangan Gitu. dalam waktu tertentu. Jadi serah deh. Cosmoners ya, ketemu Angie 700 tahun itu di 700 tahun itu nggak sama. Satu nggak sama. Dua, selalu ada keserasiannya tuh yang dipikirin banget gitu. Itu saya pikir do the max awalnya adalah that's it gitu. Tapi pada saat lebih mengenal sisi Angie yang lebih jauh lagi, gini, gila do the max banget nih orang. Sehingga sekarang resultnya apa? Result mulai dari apa yang kita bicara sebagai footprint sampai yang bilang gila nih kalau ngobrol sama orang ini dan orang ini sekeren ini, keren tuh nggak bisa ditipu, dan orang pingin banget bisa kerja bareng lo dan seterusnya. Dan itu pertanyaan kita titipkan ke Cosmoners. Apakah konsistensi what I am, what I do sampai kelihatan pada resultnya membuka banyak pintu di 2014? Mau pintu di dalam tempat sendiri kah, di luar kah, itu bukan masalah. Tetapi intinya adalah apakah cuma berasanya keren aja atau konsisten dengan apa yang Anda lakukan dan kelihatan footprintnya. Sehingga dari apa yang disampaikan Angie, pertanyaannya sederhana. Kalau emang kalian keren, kalau kita semua keren, apakah yang sudah kita tinggalkan sebagai footprint kita di 2013 dari kekerenan kita?
benar-benar nyata banget yang kita bilang ini loh kontribusi gue dari apa yang gue lakukan. Duar. Gitu. Oke. Jangan cuma berasa keren doang. Keren ada kan harus ada footprintnya. Kita balik abis ini ya koresponden. Kamu yang Oh mati ternyata. nggak ada suaranya. Enggak, tadi aku nggak dengar Ini. ada apa-apa. Yang mana? Itunya. Oh ininya ada sekarang. Tepuk tangan. Terlalu asik sih bercengkrama, ya. Asyik masuk bercengkrama. Sedikit sebelum kita tutup obrolan kita mengenai highlight di tahun 2013. Iya. Yang di dalam ruangan ini, nih belum kasih ceritanya, boleh ya? Sebelum kita tutup. Sebelum nih ngomong, ditanyain dulu ke si bapak yang paling dibanggain 2013 apa? Yang paling Bapak banggain 2013 apa, Pak? Bapak itu bangga dan menjadi bapak yang bahagia kalau ngeliat anak-anak yang sukses dan keren kan. Betul, setuju dong. Iyalah, itu udah pasti. Sebagai orang tua itu pasti begitu. Bangga gitu kalau anaknya tuh jadi keren gitu. Dan yang 2013 termasuk yang highlightnya adalah pada saat selama 3 tahun terakhir Ning ikut ngobrol-ngobrol dengan kita. Terus tiba-tiba 2013 Ning punya program sendiri di radio tetangga. Makanya sekarang Ningsih nggak boleh ngomong Nggak boleh lagi. ngomong. Tapi boleh untuk kali ini. Bintang Ini tamu. boleh kan sebagai Coba. bintang tamu. Sini. Ning sini Ning. 2013. Dika. Kalau mungkin koresponden banyak bertanya mana sih Andika, mana sih Dika? Kalau udah lama Dika. nggak pernah kedengeran suaranya, ya mungkin karena dia udah geser ke radio. Kita ditinggalin sama Dika dia. Dalin, bukan? Ya maaf Dika, ya. dikaosin. Ya, dikaretin. Biar nggak ambiar. Jadi ada sebuah pepatah yang buat kita ngakak-ngakak. Tanpamu, aku bagaikan bungkus gado-gado tanpa karet. Aku ambiar. Oh keren banget. Jadi memang ya perasaan tuh seperti Bungkus gado-gado tanpa karet. Aku ambil. Ambiar. Dika, apa nih Dik highlight 2013? Pasti menyambung dari apa yang tadi Mas Alex katakan. Di antara semua celah-celahan itu saya bangga sekali padamu Dika. Makasih Bapak. Udah pulang sana. Tunggu di ruang tamu di bawah. Gengsi. Anaknya gengsi. Setelah 3 tahun belajar bareng, ngobrol bareng sama Mbak Enji, sama Mas Iwat juga di sini. Terus Mbak Memas. Nama gue nggak disebut. sama Bapak juga. Bapak juga. Udah batu. Harus dipancing keterlaluan. Dapat program di radio tetangga. Emang di radio tetangga tuh berbicara seputar apa sih? Kita kan nggak dengerin. Party. Ya tapi mungkin bisa sharing sama Cosmoners kali ya kan. Cosmoners juga udah cukup akrab dan juga udah cukup mengenal Dika. Tapi kan belakangan ini kok Dika nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya di Hard Rock itu ngapain sih Dik gitu? Sama berbicara mengenai karir juga, cuman lebih ke langsung kayak insert karir. Plus kalau untuk siaran yang diskusinya lebih sebulan sekali. Oh jadi emang yang ngomongin karir-karir untuk yang Masih yang muda yang belia. Yang muda bergaya Oke, gitu. Sukses buat perjalanannya ya. Dika, sukses 2013. Cosmoners, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini. Mas Alex, terima kasih banyak ya Mas. Monggo Mas Alex, dari apa yang sudah kita alami di 2013, obrolan kita pagi hari ini. Ini menutup tahun 2013 Betul. juga ya, karena kan minggu depan Natalan, Tahun baru. tahun baru juga. Jadi kita ketemu lagi 2014. Oh, abis loh 2013, gila ya. Baru seminggu lagi loh. Gila loh Mas. Mungkin menyisakan satu pertanyaan sebelum ke Mas Alex. Ini adakah penyesalan di tahun 2013 ini yang Anda rasakan? Enggak sih, aku. It's about something yang mungkin yang apa ya? Bukan achievement juga ya, mungkin ada something you did gitu kan, bisa juga atau something yang emang nggak gagal kita achieve gitu kan, sehingga kayaknya begitu berat meninggalkan 2013, bisa juga kan Mas? Sebetulnya dari apa yang Anji tadi sampaikan, saya ingin mengajak Cosmoners juga untuk sebelum tahun berakhir, kenapa nggak memberikan kepada diri sendiri hadiah? Apakah 5 pertanyaan, apakah 10 pertanyaan, terserah. Yang kemudian Anda pikirin baik-baik jawabannya untuk diri Anda dan 2014 Anda nanti. Seperti salah satu diantaranya adalah apakah ada yang disesali, gitu kan? Silakan bikin sendiri pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tetapi sebagai penutup juga saya ingin menyampaikan di 2013 di beberapa kesempatan saya bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam ruang diskusi tersebut, apa yang paling Anda syukuri di 2013? Pada saat mau itu 200 orang kah, 300 orang, jawaban yang diajukan
yang disampaikan, misalkan setiap orang dalam mengajukan satu, 98%, bahkan bisa saya bilang 99%, itu bicara sesuatu yang di luar dari pekerjaannya. Pada saat ditanya apa yang disyukuri selama 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 99% bilang sesuatu itu adalah di luar dari pekerjaannya. Saya bilang nggak salah sih, dan saya nggak mau membalik fakta dengan bahwa Anda berarti tidak happy dengan pekerjaannya, bahwa apa yang Anda kerjakan tidak Anda syukuri. Enggak gitu. Cuman kenapa nggak kita balik lagi adalah apapun yang Anda syukuri, seberapa jauh apakah itu Anda mensyukuri dengan kehadiran anggota keluarga baru, rumah baru, perkawinan, apapun, seberapa jauh Anda betul-betul menjadi the happy person yang kemudian impactnya bisa kemana-mana. If you are that happy di kehidupan pribadi Anda, if you are that happy punya rumah baru, if you are that happy dan seterusnya, kenapa nggak happiness itu juga kemudian Anda bawa untuk membawa sesuatu yang lebih keren lagi di pekerjaan Anda, walaupun itu tidak keluar daftarnya pada saat kita tanyakan apa yang paling Anda syukuri. Bisa saja dengan Anda menjadi a happy leader, a happy person, Anda bikin orang juga menjadi lebih happy lagi mengerjakan apapun yang dikerjakan dalam kesehariannya, dan sekali lagi hasilnya adalah footprint yang keren. Sehingga sekali lagi saya bilang, mungkin kita nggak salah kalau nggak bilang bahwa saya bersyukur banget dengan kerjaan saya gitu. Yang spontan muncul ada sesuatu yang di luar pekerjaan, and that's life, and that's us gitu. Cuman sekali lagi ujung-ujungnya, are you a happy person? Are we really happy? If you are that happy, create also happiness for others, dan sama-sama ninggalin footprint, karena dari footprint itu yang bikin kita lebih happy lagi. So first mothers, enjoy your life. Bye Mas Alex, Happy New Year. Happy New Year, thank you guys. Happy holiday. Duet yang keren, kalian berdua keren banget kan, jadi inspirasi saya juga di tahun ini. Thank you for the 2013 ya Mas. Iya, kita berterima kasih banget ya. Matanya ngembang. Karena so many things we learn gitu ya dari sesi Cosmopolitan Career ini. Dan celah-celahan kalian kepada saya itu. Kita gak pernah jelas Mas Alex celah kita. Putar balik. You turn. Thank you Mas Alex, tahun 2014. Thank you Mas. Kita kembali lagi dan ketemu lagi ya. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.